Ya, kata beliau rahimahullah, bab usul al-masail. Nah, di dalam bab ini Ibnu Qudamah ingin menjelaskan bagaimana pokok perhitungan ini. Ya, dan ini termasuk dasar-dasar penting di dalam menghitung warisan. Ya, jadi kalau ada permasalahan warisan, itu pasti akan disebutkan. Ini masalahnya asalnya dari begini, dari sekian. Disebutkan asal masalah, pokok perhitungannya dari mana. Nah, disinilah Ibnu Qudamah menerangkan bagaimana cara menentukan pokok perhitungan itu. Usulul masail itu, bagaimana cara seseorang menghitungnya. Usul itu jama dari asal. Dan asal itu adalah mayubna alaihi ghairuhu. Hal yang sesuatu dibangun di atasnya. Jadi kalau dikatakan usulul masail, ya, dasar-dasar masail, itu artinya adalah pokoknya. Yang dari pokok tersebut bisa dibagi. Ya. Warisan tersebut tanpa ada pecahan. Ya, dari pokok itu bisa dibagi warisan tanpa ada apa? Tanpa ada pecahan. Nah, jadi ini yang disebut sebagai usul masail. Iya. Baik. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala akan menyebutkan di sini beberapa usul. Nah, usul secara global terbagi dua. Ada yang muttafaq alaihi dan ada mukhtalaf fihi. Ada yang disepakati dan ada yang berbeda pendapat. Yang disepakati ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah ada 7. Ya. Jelas ya? Ada 7. Dan yang terdapat persilangan pendapat itu ada 2. Di asal 18 dan asal berapa? 36. Pertama Ibnu Qudamah sebutkan 7 usulul masail. Kita beli wahiyah sabah, itu ada 7. Fannus, ya. Minal isnaini. Nah. Baik, ini yang pertama ya. Jadi masalahnya kalau dianggap dari 2 masalah itu apabila bagiannya 1/2. Ya. Bagiannya apa? 1/2. Baik, jadi kalau ada suami, ada seorang meninggal, dia tinggalkan suami dan saudara perempuan seayah dan seibu, maka asal masalahnya adalah berapa? Adalah 2. Sebab suami bagiannya 1/2 dan saudara perempuan seayah dan seibu bagiannya berapa? 1/2. Maka kita katakan asal masalahnya 2. Untuk si suami 1 dan untuk saudara perempuan seayah dan seibu dapat berapa? Dapat 1. Iya. Jelas ya? Baik. Berikutnya kata Ibnu Qudamah was-sulusani minas salasa. 1/3 dan 2/3 asal masalahnya 3. Ya. Sebab ini jelas ya, dari angka 3 ini akan bisa dibagi dengan 1/3. Dari angka 3. Baik. Iya. Kemudian kata beliau warrubu wahdahu au ma'an min 4. Ya, kemudian itu asal yang ketiga sekarang. Ini asal yang ketiga. Jadi asal pertama 2, asal kedua berapa? 3, asal yang ketiga 4. 4 ini kalau ada pembagiannya 1/4 atau dia pembagiannya berapa? 1/2. Jadi kalau ada yang 1/4 dan 1/2, maka di sini bisa dihitung dari masalah berapa? Dari masalah 4. Iya. Saya beri contoh misalnya. Iya. Suami seorang meninggal. Ya. Dia tinggalkan suami dan anak laki-laki. Suami dapat berapa? 1/4. Anak laki-laki? Dapat lebihnya. Jelas ya? Ya kalau ada 1/4 saja, ya ada 3/4 ya lebihnya. Yang 1/4, begitu sudah ada 1/4, maka sudah dihitung masalah dari 4. Masalah dihitung dari 4. Demikian. Ya kalau misalnya ada istri. Ada istri dan ada
saudara perempuan yang seayah dan seibu. Tidak ada paman dari pihak ayah. Maka ini masalah bisa dihitung dari berapa? Dari 4 juga. Ya, karena si istri 1/4. Kemudian saudara perempuan saya seibu dapat berapa? 1/2 dan lebihnya paman. Jelas ya? Jadi semuanya bisa dihitung dari asal 1/4. Jadi yang penting ada 1/4 di situ. Atau ada 1/4 dan 1/2. Maka diambil dari asal berapa? Asal 4. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Watsumun wahdahu au ma'an nisf samaniyah." Atau 1/8 sendiri, ya, atau dia bersama 1/2, bisa dihitung dari apa? Dari 8. Nah, kalau ada seorang suami meninggalkan seorang istri dan anak laki-laki, maka ini masalahnya dari berapa? Dari 8 langsung. Sebab suami dapat, si istri dapat berapa? 1/8, dan sisanya 7/8 adalah untuk siapa? Untuk anak. Jadi masalah dihitung dari 8. Si ibu 1, si anak 7. Iya. Baik. Contoh misalnya, seorang meninggal, dia tinggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, seorang paman. Seorang istri, anak perempuan, dan seorang paman. Ibu dapat berapa? 1/8. Anak perempuan 1/2. Paman lebihnya. Ya, sepanjang paman dapat lebihnya, sudah yang dihitung 1/2 dan apa? 1/8. Maka ini dihitung di akar, di pokok perhitungan berapa? 8. Baik. Nah, ini 8 ya. Ini semuanya sudah 4. Jadi 2, 3, 4, dan berapa? Dan 8. Iya. Kata beliau, "Fahadhil arba'ah la aula fiha." 4 ini tidak ada aulnya. Ya, maksudnya tidak ada aulnya apa? Jadi kalau dibagi, terjadi pembagian, itu pasti cukup pembagiannya. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah, "Wa idza kana ma'an nis thuluthun au thuluthani au sudusun fahiya min sittah." Nah, ini tentang pokok perhitungan 6. Ya. Jadi kalau ada bersama setengah, ya, tidak ada 1/3, 2/3, dan 1/6. Maka ini dihitung dari akar perhitungan berapa? 6 langsung. Ya, sebab 2 tidak bertentangan dengan 6. Dan 3 tidak bertentangan dengan apa? 6. Ini cocok. Diambil langsung dari 6. Ya, hanya saja kalau dia sudah sampai di situ, di hitungan 6, nah ini bisa menerima aul. Bisa menerima aul sampai berapa? Sampai 10. Ya, seperti yang sudah berlalu ya di pembahasan apa? Apa tadi yang aul sampai 10 tadi? Pembahasan ummu al-furuq. Sudah berlalu ya, dan itu yang paling banyaknya sudah. Aul di situ. Baik. Iya. Jadi aul ini satu pembahasan juga, walaupun Ibnu Qudamah tidak memberikan judul tersendiri di sini. Dia satu pembahasan warisan tentang aul. Ya, dan aul secara bahasa itu adalah sesuatu yang bertambah, terangkat, atau dia condong. Nah, iya. Dan secara istilah, dalam istilah ahli waris, ziyadatun fis siham wa naqsun fil ansiba. Ada tambahan di dalam saham, ya. Dan ada kurang di dalam bagian. Ada kurang di dalam apa? Di dalam bagiannya. Sebab setiap orang yang masuk di dalamnya sebagai ahli waris, pasti ada bagiannya yang berkurang. Ada bagiannya yang berkurang. Iya. Dan tentang sahamnya, berapa yang didapatkan, ini ada pertambahan. Jelas ya? Iya. Karena itu sudah berlalu pembahasan kalau ada seorang suami
Nah, ada 2 orang saudara perempuan. Saya seibu. Kemudian ada seorang ibu. Kemudian yang keempat ada 2 orang saudara laki-laki yang seibu. Jelas ya? 4. Maka suami dapat berapa? 1/2. Iya. Kemudian 2 orang saudara perempuan dapat berapa? 2/3. Iya. Kemudian ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6 ya? Ya, sebab tidak ada memang tidak ada anak, tapi ada saudara laki-laki atau saudara dari si mayit. Maka ibu dapat 1/6. Kemudian untuk saudara laki-laki seibu, dia dapat berapa? Dapat 1/3. Jadi kalau dihitung semuanya dari asal 6, ya. Kita hitung ya. Suami 1/2. 1/2 bagi 6 bagi 1/2 berapa? 3. Berarti suami dapat berapa? 3. Baik. 2 saudara perempuan dapat 2/3. Berapa dari 6? 2/3? 4. Sudah 7. Ibu dapat 1/6. Nah, 1 ya. Berarti sudah berapa? 8. Kemudian saudara laki-laki. Ya, seibu dapat 1/3. Ya, 2. Berarti 8 tambah 2 jadi 10. Jadi bertambah di sini. Ya, tadinya asalnya 6 berubah menjadi asal berapa? Menjadi asal 10. Ya, karena itu nanti dibagi dari 10 ini lagi. Ya, jelas ya untuk setelah dia dihitung dari 10 ini. Ya. Ini menjadi ukurannya nanti dalam pembagian. Sebab kalau tidak hanya dihitung sampai 6 saja, 6 tidak cukup. Jelas ya? 6 tidak cukup. Maka harus digenapkan sampai berapa? Sampai 10. Dari 10 dibagi untuk semuanya, inilah adil. Sebab semuanya akan kurang jatahnya masing-masing sesuai dengan kadar apa? Warisannya masing-masing. Baik, inilah pembahasan al-aul. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in kana marrubu, ya, ahadu hadhihi thalatha fa hiya min ithnai asyar. Ini asal yang ke-12. Ini asal yang keberapa ini? Yang ke-6. Iya. Asal 12 itu kalau ada 1/4. Ada 1/6, ada 1/3, dan ada 2/3. Yang jelas ada 1/4 bersama 1/6, maka dihitung di mana? Di asal 12. Iya. Karena 12 bisa dibagi 4, bisa dibagi apa? Bagi 6. Nah ini perhatikan ya bagaimana sudah ditentukan perhitungannya. Baik, kemudian kata beliau wa ta'ulu ila sab'ata asyar, dan dia akan bisa menerima aul sampai berapa? Sampai 17. Ya, sampai 17. Baik. Kemudian kata beliau wa in kana, ya, tapi menerima aul sampai 17 ini bukan semuanya ya. Ya. Yang ganjilnya saja dia terima. Jadi 13, 15, 17, 3 saja. Ya, berbeda dengan apa? Berbeda dengan 6 tadi. Bisa 7, 8, 9, 10. Jelas ya? Karena itu dikatakan dia yang paling banyak. Kalau yang lainnya tidak. Ya, sampai 17 tapi angka ganjilnya saja. Kemudian kata beliau, fa in kana ma'as sumun sudusun aw sulusani fa hiya min 24. Nah, ini asal yang keberapa ini? Asal yang ke-7 sudah. Ini 1/8. Kalau dia ada bersama 1/6 atau 2/3. Iya. Maka ini diambil dari akar 24. Sebab 24 bisa dibagi 8, bisa dibagi 6, bisa dibagi apa? Bisa dibagi 3. Bisa dibagi 3. Baik. Maka bisa dihitung dari akar 24. Nah. Dan kalau akar 24, dia menerima aul sampai berapa? Sampai 27. Ya. Dan sebagian ulama menyebutkan tiap kelipatan 3, dia bisa aul dengan tiap kelipatan 3. Kata Ibnu Qudamah wa ta'ulu ila 27. Dia menerima aul sampai berapa?
sampai 27. Ya, sampai 27. Baik, ini semuanya ada contohnya ya. Cuman kita meringkas. Ya. Kalau misalnya yang punya aul sampai 27, anggaplah seorang meninggal, dia tinggalkan anak, dia tinggalkan istri. Ya, hitung baik-baik ya. Dia tinggalkan istri, ayah dan ibu. Sudah berapa? 3. Dan tinggalkan 2 anak perempuan. Ya, 4. Golongan ini ditinggalkan. Istri dulu dapat berapa istri? Istri 1/8. Karena ada anak ya. Berarti istri 1/8. Baik. Untuk si ibu dapat 1/6. Si ayah? Ya, dapat 1/6 juga. 2 anak perempuan dapat 2/3. Ya, kalau sudah didapat pembagiannya, mudah saja. Kita ambil asal berapa? Ini asal berapa ini? Akar 24. Baik. Kita lihat dulu bagiannya istri. Istri dapat 8, 1/8. Jadi 24 bagi 8, 3. Istri dapat 3. 2 anak perempuan dapat 2/3. 2/3 diambil dari akar 24. Berapa 2/3 itu? Akan menjadi 16. Jadi 3 tambah 16. Sudah 19. Untuk ibu. Ya, ibu dapat 1/6. Ya, 4. Jadi 19 tambah berapa? Tambah 4, 23. Ya. Kemudian ayah 1/6 juga. Berarti ayah ya 24 bagi 6 berarti dapat 4 juga. Ya. Berarti semuanya berapa? 27. Jelas ya? Jadi masalahnya dihitung pada 27. Nah. Ya. Selesai sudah pembahasan tentang usulul masail. Jadi ini harus dihafal ya, dan dikuasai, banyak dilatih. Ya, tapi kalau seorang terbiasa matematika, ya, walaupun dia enggak terlalu perhatikan ini, dia bisa kira-kira ini. Sebab yang pokok di sini dia mencari pecahan yang paling dekat. Ya. Akar yang paling dekat yang dengannya semuanya bisa dibagi tanpa ada pecahan. Itu saja pokoknya. Ya. Kalau ingin mendekatkan tidak perlu banyak berpikir, hafal yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Akan cepat nanti ketemunya. Jelas ya? Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan tentang babur rad. Ya. Ini masih banyak pembahasan ini. Antum sudah, kita sampai jam berapa ini? Saya target sampai halaman 26 ya. Kita masih di halaman 22 ya.